Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Daruma Studio. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek akhir GKM kami yang berjudul TAS. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari Daruma Studio. Yang pertama ada Putu Lilian Gayatri dengan NIM 206000095, dan yang berikutnya adalah saya sendiri, Leonita Deborah 20, dengan NIM 208200945. Berikutnya ada Pradaranya Salma dengan NIM 208201047, dan yang berikutnya ada Kiara Maharani dengan NIM 208201048, dan yang terakhir ada Terry Aprilia dengan NIM 208211074. Untuk alur dari presentasi ini, yang pertama ada ide cerita, dan yang kedua ada praproduksi, yang ketiga ada produksi, dan yang keempat ada pasca produksi. Untuk ide cerita akan dibacakan oleh Terry Aprilia. Tas. Tas adalah film pendek animasi 2D yang menceritakan seorang mahasiswa bernama Kai yang sedang melawan monster di alam bawah sadarnya guna untuk menaklukkan tugas yang sedang ia kerjakan di dunia nyata. Kai yang sedang dilanda deadline merasa jika mengerjakan tugas kuliahnya rasanya sama seperti sedang melawan bos terakhir. Dengan mengalahkan bos tersebut, tugasnya pun akan terselesaikan. Ide cerita. Cerita Tas terinspirasi dari mahasiswa animasi semester tua yang berusaha menyelesaikan tugas akhirnya di akhir deadline, sembari melawan beberapa rintangan dalam dirinya. Untuk menambah kesan fantasi dalam cerita, kami menafsirkan suasana menyelesaikan tugas akhir bagaikan melawan bos monster terakhir yang dibekali oleh beberapa jurus guna untuk menghalangi karakter dalam menyelesaikan tujuannya. Selanjutnya ada tahapan pra-produksi yang akan dibacakan oleh Leonita Deborah. Berikut ini adalah timeline dari produksi kami. Berikut ini merupakan rancangan timeline produksi dari Daruma Studio yang dalam pembuatan animasi pendek yang berjudul TAS. Berdasarkan timeline ini, kegiatan praproduksi kami dimulai dari minggu kedua, yaitu Mei, hingga pasca produksi yang ditargetkan selesai pada minggu pertama Juli. Dan berikutnya adalah karakter utama dari animasi kami yang bernama Kai. Kai memiliki dua tampilan, yaitu yang pertama, tampilan pada kiri gambar bisa dilihat adalah tampilan Kai pada dunia nyata, dan yang pada kanan gambar adalah tampilan Kai pada alam bawah sadarnya. Terdapat beberapa perubahan pada penampilan Kai yang berada di dalam alam bawah sadar. Ia diberi jubah yang identik dengan kesan heroik dan juga nuansa warna putih yang memiliki kesan baik. Yang berikutnya adalah tampilan dari sang monster. Monster yang berada di alam bawah sadar Kai, ia diberi warna dominan hitam, mata merah, serta struktur tubuh yang terkesan tajam untuk memberikan kesan keburukan. Hitam juga merupakan lawan dari putih. Dan berikutnya akan dibacakan oleh peradarannya. Dan untuk berikutnya, itu properti utama dari Kai, yaitu merupakan pedang. Dalam melawan sang monster, Kai memiliki pedang sebagai senjatanya. Terdapat dua versi pedang Kai, yaitu yang pertama yang biasa, dan yang kedua yang telah terevolusi menjadi lebih besar. Untuk berikutnya, latar tempat, yaitu konsep latar tempat. Dalam animasi taks ini, kami menggunakan dua latar tempat, yaitu latar pertama di dunia nyata yang merupakan kosan milik Kai, dan latar yang kedua adalah alam bawah sadar milik Kai. Setelah pembuatan naskah dan konsep art, dilanjutkan pada tahap pembuatan storyboard dan animatic. Ini merupakan contoh screenshot dari storyboard dan animatic yang kami buat. Ketiga, tahap produksi akan dilanjutkan oleh Kiara Maharani. Oke, pada tahap produksi, yang pertama tahap keying dan clean up. Dalam tahap produksi keying, kami menggunakan teknik animasi 2D frame by frame serta menggunakan software Toon Boom Harmony. Lalu, dikombinasikan dengan 12 prinsip animasi di dalamnya. Setelah proses sketsa key selesai, dilanjutkan dengan proses clean up untuk membuat rock skate menjadi sebuah line yang rapi. Tahap in between merupakan proses di mana animator menambahkan gambar sela atau gambar di antara keyframe. Kami menggunakan teknik in between untuk memberikan kesan halus pada gerakan. Yang ketiga, tahap coloring. Setelah proses keyframe, framing, dan in between, lalu di tahap selanjutnya kami memberi warna pada animasi menggunakan bucket paint tool. Yang keempat, pasca produksi akan dibacakan oleh Putu Lilian. Yang keempat yaitu adalah tahap pasca produksi. Pada tahap pasca produksi dilakukan proses compositing dan editing, yang dimana pada compositing dilakukan menggabungkan background dan frame animasi menjadi satu kesatuan. Dan yang kedua yaitu ada editing, yang dimana menggabungkan shot-shot yang telah dibuat dan diberi efek suara serta color grading. Tahapan yang pertama yaitu compositing. Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk mengekspor seluruh frame animasi pada Toon Boom Harmony ke dalam format PNG4 agar frame animasi memiliki background transparent, sehingga dapat digabung dengan background pada software After Effects nantinya. Dilanjutkan pada software After Effects, frame shot tersebut digabung dengan background yang telah dibuat, serta diberi efek-efek tambahan lainnya seperti wiggle position, Gaussian blur, layer light, drop shadow, outer glow, dan lainnya yang dimana berfungsi untuk menambah kesan staging. Yang kedua ada editing, di mana tahapan ini dilakukan dengan software Adobe Premiere untuk menambahkan color grading serta sound. Dan yang terakhir adalah tahap rendering, yang dimana kami melakukannya dalam dua tahapan, yaitu yang pertama ada render per shot, kami lakukan dalam Toon Boom Harmony dan After Effects, sedangkan render keseluruhan scene kami melakukannya di Adobe Premiere. Baik, sekian dari kami, Daruma Studio. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.